Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya yang sampai saat ini masih selalu setia merawat pinjaman online, masih setia menjadi budak pinjol dan menjadi sapi perah pinjaman online. Apa yang Anda rasakan? Silahkan kalian bisa berbagi pengalaman dengan teman-teman yang lain dengan cara menuliskan di kolom komentar. Baik teman-teman, pembahasan kali ini yaitu 5 resiko terberat ketika Anda telat bayar atau bahkan gagal bayar di aplikasi pinjaman online Aku Laku setelah lewat 1 tahun. Mari kita berbagi pengalaman sama-sama teman-teman semuanya yang mungkin saat ini banyak yang sudah mengalami telat bayar dan gagal bayar di aplikasi pinjaman online Aku Laku. Bahkan ada yang sudah lebih dari 1 tahun gagal bayar di pinjol Aku Laku. Apa saja yang akan kalian hadapi, apa saja yang akan kalian rasakan ketika telat bayar lebih dari 1 tahun di pinjol Aku Laku. Mungkin pengalamannya dari satu nasabah dengan nasabah yang lain itu akan berbeda-beda, tergantung dari jumlah pinjaman ataupun jumlah tunggakan yang belum dibayarkan di pinjaman online Aku Laku. Dan kali ini akan sharing tentang pengalaman ketika telat bayar 1 tahun di Aku Laku. Resiko apa saja yang akan dihadapi, yang akan dirasakan ketika kalian telat bayar dan gagal bayar lebih dari 1 tahun di Aku Laku. Berdasarkan pengalaman dari teman-teman saya yang saat ini ada yang sudah gagal bayar lebih dari 1 tahun. Ada yang nominal hutangnya 200.000, ada yang 600.000, ada yang nominal hutangnya itu sekitar 1 juta rupiah, 2 juta rupiah, 3 juta rupiah, bahkan ada teman saya yang gagal bayar di aplikasi Aku Laku itu jumlah hutangnya sekitar 5 juta rupiah. Apakah akan didatangi DC lapangan? Dan nilai nominal hutang berapa saja yang sebenarnya sampai didatangi DC lapangan? Oke, langsung akan saya bahas saja beberapa resiko yang akan kalian hadapi dan kalian rasakan ketika gagal bayar di aplikasi pinjaman online Aku Laku lebih dari 1 tahun. Oke, yang pertama resikonya adalah kalian akan ditagih setiap hari melalui telepon, melalui chat WA, ada yang SMS, ada yang email. Itu pengalamannya pasti berbeda-beda, tapi pada umumnya penagihan di awal itu melalui telepon, chat WA, SMS, dan email dari DC pinjaman online Aku Laku. Isi dari penagihan tersebut berbeda-beda. Ada yang hanya menanyakan perihal tagihan yang belum dibayarkan. Ada yang cenderung ada penekanan, intimidasi, bahkan ada yang sampai mencaci maki dan mengancam nasabah agar segera membayar. Itu bervariasi dari setiap nasabah, itu pasti tidak sama. Ada yang hanya reminder, mengingatkan bahwa tagihannya belum dibayarkan. Tapi untuk menyikapi hal ini teman-teman tidak usah panik. Yang namanya DC pinjaman online itu tugasnya adalah menagih dan mengingatkan kepada nasabahnya yang belum melakukan pembayaran. Jadi untuk menghadapinya, kalau kalian memang sudah tidak sanggup bayar, kalian tidak perlu panik ketika ditagih dengan cara ditelepon, chat WA, SMS, ataupun di email. Dan sebaiknya saran dari saya untuk menghadapi semua penagihan seperti itu diabaikan saja, karena sekali saja kalian merespon tagihan tersebut, kalian akan dijadikan prioritas tagih, akan terus-terusan dicecar oleh penagihan-penagihan dengan frekuensi tinggi dari mulai telepon, chat WA, SMS, dan email. Sebaiknya abaikan saja semua itu kalau kalian memang sudah tidak sanggup bayar. Karena alasan apapun, ketika kalian menyampaikan kepada DC pinjol tidak akan pernah direspon, tidak akan pernah diterima. Yang mereka inginkan adalah kalian segera melakukan pembayaran dan mengirimkan struk bayar. Oke, itu harus dipahami ya. Lalu yang kedua adalah resiko ketika kalian telat bayar dan gagal bayar di aplikasi pinjaman online Aku Laku adalah denda yang terus berjalan. Denda keterlambatan pembayaran yang terus berjalan ini menurut aturan otoritas jasa keuangan tidak boleh melebihi 100% dari hutang pokok. Jadi kalau kalian mempunyai hutang 200.000 di pinjaman online Aku Laku, setelah kalian telat bayar lebih dari 90 hari menurut aturan dari otoritas jasa keuangan itu tidak boleh melebihi 100%. Jadi kalau hutangnya 200.000 berarti tidak melebihi 400.000 rupiah.
Oke, paham ya. Dan buat teman-teman yang saat ini mungkin ada yang tunggakannya 5 juta ke atas mungkin, atau ada yang gagal bayar di atas 5 juta. Saya sarankan kalian tidak perlu panik berlebihan. Kalau memang kalian sudah tidak sanggup bayar, ya sudah, gagal bayarkan. Karena kalau kalian berusaha membayar dengan cara berutang, itu tidak akan menyelesaikan masalah. Kalian tidak perlu takut, karena kalau pinjol aku laku ini mengikuti aturan dari Otoritas Jasa Keuangan, penerapan bunga dan denda maksimal 100% dari hutang pokok. Jadi kemungkinan besar hutang kalian tidak melebihi 100% dari hutang pokok kalian. Kalau hutangnya 5 juta rupiah berarti tidak melebihi 10 juta rupiah. Itu adalah sekilas tentang perhitungan bunga dan denda apabila kalian telat bayar dan gagal bayar di aplikasi Aku Laku. Resiko yang ketiga ketika kalian gagal bayar di aplikasi Aku Laku yaitu skor kredit bermasalah. Kemungkinan besar data-data kalian akan masuk dalam daftar hitam ataupun kemungkinan besar akan masuk SLIK OJK, Sistem Layanan Informasi Keuangan dari Otoritas Jasa Keuangan. Kalau kalian sudah telat bayar, bahkan sudah gagal bayar lebih dari 1 tahun. Ini masih kemungkinannya karena tidak semua pinjaman online memasukkan data-data nasabah yang gagal bayar ke SLIK OJK. Itu hanya berupa ancaman-ancaman saja kalau kalian akan dimasukkan data-datanya ke SLIK OJK jika gagal bayar. Itu biasanya ada ancaman berupa chat WA atau SMS atau penelponan, tapi pada prakteknya atau pada faktaknya tidak semua pinjaman online memasukkan data nasabah yang gagal bayar ke SLIK OJK. Oke, lalu resiko yang keempat ketika kalian telat bayar dan gagal bayar di aplikasi pinjaman online Aku Laku lebih dari 1 tahun, itu ada ancaman diproses ke jalur hukum. Ayo, siapa di antara kalian yang pernah dikirim chat WA atau SMS yang akan diproses ke jalur hukum ketika telat bayar dan gagal bayar di aplikasi pinjaman online Aku Laku? Silakan kalian tinggal menuliskan pengalaman kalian di kolom komentar agar teman-teman yang lain tahu apakah benar jika gagal bayar di aplikasi Aku Laku akan diproses ke jalur hukum. Nah, dalam faktanya, menurut pengalaman saya dan teman-teman saya, ketika telat bayar lebih dari 1 tahun di aplikasi pinjaman online Aku Laku, memang betul ada ancaman berupa chat WA yang akan diproses ke jalur hukum. Tetapi faktanya, belum ada nasabah Aku Laku yang telat bayar sampai saat ini diproses ke jalur hukum. Karena mungkin ada beberapa pertimbangan dari pinjaman online Aku Laku ini, misalkan nasabah ini hutangnya cuma 200.000 atau hanya di bawah 1 juta rupiah, sehingga berpotensi untuk diproses ke jalur hukum itu sangat minim sekali. Dan teman-teman saya juga yang gagal bayar di aplikasi Aku Laku ada yang lebih dari 5 juta rupiah sampai saat ini belum ada yang diproses ke jalur hukum. Dan perlu kalian ketahui ketika kalian mempunyai utang di pinjaman online dan sudah tidak mampu bayar dan akhirnya gagal bayar, sampai saat ini tidak ada yang diproses ke jalur hukum. Dan perlu diketahui juga, namanya utang piutang di pinjaman online ataupun dimanapun itu masuknya ranah perdata. Kalaupun kalian sampai diproses ke hukum perdata, nanti ketika kalian dipanggil di persidangan, sampaikan saja yang sebenarnya bahwa kalian sudah tidak mampu bayar, bukan sengaja tidak dibayar, dan nanti mungkin di sana di pengadilan perdata bisa negosiasi utangnya berapa, nanti bisa negosiasi, mungkin diminta dibayarkan pokoknya dan dibayarkan dengan cara dicicil sesuai dengan kemampuan kalian. Kalau kalian mampunya bayar per bulan itu hanya 10.000, ya sudah, keputusan pengadilan memutuskan bahwa kalian bayar per bulan 10.000 dan lunasnya sampai kapan itu terserah, karena itu sudah ada keputusan dari pengadilan dan disetujui oleh kedua belah pihak, baik Aku Laku ataupun debiturnya. Resiko selanjutnya ketika kalian telat bayar dan gagal bayar di pinjaman online Aku Laku lebih dari 1 tahun, yaitu didatangi DC lapangan. Nah, buat teman-teman semuanya yang pernah menjadi nasabah Aku Laku, sudah telat bayar, sudah gagal bayar, dan sudah didatangi oleh DC lapangan, silakan kalian bisa berbagi pengalaman di kolom komentar agar teman-teman yang lain bisa mengetahui sebenarnya DC lapangan itu bisa datang di bulan keberapa, di keterlambatan keberapa, ataupun jumlah nominal hutang berapa yang didatangi oleh DC lapangan. Nah, ini sharing dari pengalaman teman-teman saya
Yang telat bayar dan gagal bayar lebih dari 1 tahun dengan nominal utang Rp200.000 itu tidak didatangi DC lapangan. Lalu ada yang nominal utangnya Rp600.000, telat bayar lebih dari 1 tahun, belum didatangi DC lapangan. Lalu ada yang telat bayar ataupun nilai nominal hutangnya Rp1.000.000, telat bayar lebih dari 1 tahun di Aku Laku, belum didatangi DC lapangan. Lalu juga ada yang teman saya itu gagal bayar Rp5.000.000, lebih dari 1 tahun, sampai saat ini belum didatangi DC lapangan. Jadi teman-teman semuanya yang ketakutan ketika telat bayar di Aku Laku dan takut didatangi DC lapangan, sebenarnya DC lapangan itu datang ke rumah nasabah yang gagal bayar tidak bisa diprediksi, tergantung dari perintah pihak Aku Lakunya. Apakah DC itu disuruh untuk datang ke rumah, disuruh nagih ke rumah debiturnya atau tidak, itu ditentukan oleh perusahaannya. Jadi kalian yang gagal bayar di aplikasi pinjaman online itu jangan memikirkan DC lapangan. Buat apa? Itu hanya buang-buang waktu saja. Biarkan DC lapangan itu bertugas berdasarkan perintah dari perusahaannya. Yang terpenting ketika kalian ada yang didatangi DC lapangan dari pinjol Aku Laku, yang harus kalian tanyakan terlebih dahulu yaitu ID card, KTP, surat tugas penagihan, dan sertifikat penagihan. Itu wajib dibawa oleh DC pinjol Aku Laku ketika menagih. Karena ada kejadian, ada nasabah yang menerima orang yang mengaku DC pinjol Aku Laku datang ke rumah langsung dilayani tanpa ditanyakan surat-suratnya, kelengkapan surat-surat penagihannya. Ternyata itu adalah oknum yang sengaja mengatasnamakan Aku Laku. Dan nasabah tersebut sudah menitipkan uang pembayaran ke DC tersebut. Ternyata setelah beberapa hari kemudian, hutangnya itu di aplikasi tidak berubah. Sementara nasabah ini kebingungan karena tidak mencatat nomor handphone DC oknum yang mengatasnamakan Aku Laku tersebut, sehingga nasabah kebingungan harus nelpon kemana, nanyain kemana, sementara utangnya di aplikasi pinjol Aku Laku tidak berubah. Jadi sebaiknya berhati-hati ketika kalian didatangi oleh DC pinjaman online manapun. Harus tanyakan dulu KTP, ID card, surat tugas penagihan, sertifikasi penagihan, dan juga surat kuasa penagihan kalau DC tersebut mengaku dari pihak ketiga. Sekali lagi, Anda jangan takut ketika didatangi DC lapangan. Kalau DC lapangan tersebut membuat surat-surat yang lengkap, kalian bisa negosiasi dan sampaikan kalau keadaan kalian itu sudah tidak memungkinkan untuk bayar, bukan tidak mau bayar. Daripada kalian memaksakan membayar tetapi dengan cara gali lubang tutup lubang, itu bukan menyelesaikan masalah, tetapi akan lebih menghancurkan hidup kalian di kemudian hari karena terjerat hutang yang lebih besar. Oke, cukup jelas ya. Jadi beberapa resiko terberat ketika kalian gagal bayar di aplikasi Aku Laku itu, ada yang diteror, ditagih dengan cara telepon, SMS, chat WA, dan juga ada yang melalui email. Lalu setelah itu data-data kalian akan bermasalah, akan masuk BI checking mungkin ataupun di blacklist, dan konsekuensinya kedepannya kalian tidak bisa melakukan pinjaman lagi di pinjaman online Aku Laku. Lalu resiko selanjutnya yaitu diproses ke jalur hukum. Perlu kalian ketahui sampai saat ini belum ada nasabah pinjaman online yang gagal bayar diproses ke jalur hukum, apalagi hukum pidana. Selama kalian tidak memasukkan data-data yang kalian miliki ketika mengajukan pinjaman di pinjaman online, terutama Aku Laku. Misalkan kalian memasukkan data-data palsu seperti data KTP, kalau semuanya data-data yang bersifat data-data kependudukan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan kalian memasukkannya, itu kemungkinan akan masuk ranah pidana. Tapi yang namanya utang piutang hanya masuk ranahnya hukum perdata. Jadi kalian tidak usah takut ketika telat bayar dan gagal bayar di pinjaman online manapun, termasuk Aku Laku, kalian tidak usah merasakan takut yang berlebihan karena tidak ada resiko yang berat. Jadi resiko yang berat itu sebenarnya hanya ada di pikiran kalian, hanya memikirkan sesuatu yang negatif, yang terlalu jauh, yang belum tentu terjadi, sehingga kalian merasa ketakutan sendiri padahal semua ketakutan itu belum tentu terbukti. Oke, semoga ini menjadi gambaran dan menjadi ilmu buat teman-teman semuanya
berapapun hutang kalian, kalau kalian bisa tenang dan menyikapinya dengan akal sehat, insya Allah semuanya akan berlalu dengan sendirinya dan tidak ada resiko yang berat ketika kalian telat bayar dan gagal bayar di aplikasi Aku Laku. Kalau kalian bisa mengkondisikan pikiran kalian, bisa memanage pikiran kalian agar jangan takut yang berlebihan. Oke, dan buat teman-teman semuanya yang saat ini mungkin ada yang mempunyai permasalahan hidup, baik itu dengan pinjaman online, permasalahan hidup dengan keluarga, dengan tetangga, dan permasalahan hidup yang lainnya. Saya doakan kalian segera diberi solusi terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah segera membukakan pintu rezeki kalian seluas-luasnya dan memudahkan kehidupan kalian di kemudian hari. Dan semoga Allah juga selalu membimbing kalian dan membukakan semua solusi terbaik terhadap segala permasalahan yang kalian hadapi saat ini. Semoga seri ini bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.